Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatus Wahinur Marifa dari program studi Magister Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Pada mata kuliah analisis sinyal medis ini, saya akan menjelaskan tentang data dan analisis data tersebut, yaitu untuk memenuhi tugas pada pertemuan pertama di semester genap ini. Yang pertama mengenai data. Data merupakan berupa data kualitas dan data kuantitas yang diperoleh dari suatu sumber data. Jadi data itu ada dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif, seperti itu. Kemudian, pengumpulan data tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Nah, lalu kapan kita harus mengambil data? Gitu kan. Di sini berbicara mengenai teknik pengambilan data. Jadi, teknik pengumpulan data atau data collection adalah proses riset yang mana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Untuk melakukan teknik pengumpulan data tersebut, kita harus menentukan beberapa variabel penelitian. Dan dari variabel tersebut, kita menentukan hipotesis. Data tersebut dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Begitu. Nah, ketika sudah terkumpul suatu data, maka kita akan melakukan pengolahan data. Dalam pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang pengolahan data secara interpolasi, ekstrapolasi, dan regresi. Yang pertama adalah tentang interpolasi, yang mana konsep dasar dari interpolasi tersebut adalah kita mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada suatu data. Contohnya seperti ini. Pada tabel ini ada nilai X dan nilai Y, yang mana nilai X adalah 1, 3, dan seterusnya. Pada saat X1 didapatkan nilai Y3. Pada saat X3 didapatkan Y5 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, untuk X5 berapakah nilai Y? Jadi nilai X sama dengan 5 di sini adalah sudah memuat nilai-nilai pada data tersebut, yang mana pada data ini adalah disebutkan 1 sampai 11. Kita mencari data X sama dengan 5. Jadi itu yang dimaksud nilai-nilai antara. Begitu. Nah, interpolasi ini bisa dimanfaatkan untuk penghalusan suatu kurva atau peta. Kemudian pencarian nilai tersebut menggunakan fungsi pendekatan seperti pendekatan linier, kuadratik, dan polinomial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan contoh pendekatan linier dari interpolasi. Kita bisa lihat pada kurva di sini. Yang kurva pertama warna biru ini, kurvanya kan sangat tajam. Nah, ini adalah data pengukuran data pure dari data yang didapatkan. Nah, kurva yang sebelah kanan yang warna orange, ini kurvanya lebih smooth. Ini adalah kurva dari data yang telah diinterpolasi. Untuk interpolasi linier ini, kita menggunakan fungsi pendekatan linier, yang pada dasarnya interpolasi jenis linier ini adalah metode yang digunakan untuk menilai, maksud saya menentukan nilai antara dua titik persamaan linier atau persamaan garis lurus. Jadi tidak ada diperoleh titik X0 dan Y0, dan titik kedua adalah X1, Y1. Jadi ini rumus untuk menentukan nilai Y pada sebuah nilai X, yang mana Y diperoleh dari Y0 ditambah Y1 min Y0 per X1 min X0 dikalikan X min X0. Untuk menentukan nilai X0, Y0, dan X1, Y1 ini kita menentukan nilai terdekat dari yang kita cari. Contoh begini. Pada data ini datanya seperti yang di awal tadi, dari X1 sampai 11. Kita mencari nilai Y bila X-nya sama dengan 5. Nah, nilai X5 itu kan mendekati nilai X3 dan Y-nya 5. Kemudian nilai X4 dan Y6. Maka di sini kita mencari titik X0, Y0-nya adalah di titik 4,6 dan
Oh ya, tadi maaf. Untuk 5 ya. 5 antara 4 dan 6. Jadi titik X0 Y0-nya 4,6 dan X1 Y1-nya adalah 6,7. Dengan penyelesaian seperti ini, maka diperoleh nilai Y sama dengan 6,5. Nah, ini sesuai dengan rumus yang tadi. Jadi, kita lihat di sini Y1. Y1-nya tadi kan 7. Ini 7 dikurangi dengan Y0-nya 6 per X1. X1-nya 6 dikurangi X0. Kemudian kita masukkan di persamaan ini ya. Ini sama, dihasilkan 6,5 gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ekstrapolasi, yang merupakan metode yang digunakan dalam memprediksi nilai dari suatu data atau fungsi yang berada di luar interval. Jadi contohnya pada tabel yang sebelumnya tadi, nilai X kan 1 sampai 11. Nah, untuk interpolasi tadi, kita mencari nilai X sama dengan 5. Nah, pada ekstrapolasi, contohnya adalah kita mencari nilai X di luar 1 sampai 11. Misalkan, kita mencari nilai X 13 atau 15 seperti itu, maka metode yang kita gunakan adalah ekstrapolasi. Nah, kapan kita perlu melakukan ekstrapolasi data? Ekstrapolasi data ini kita perlukan bila kita akan memprediksi atau memperkirakan suatu variabel yang melampaui pengamatan interval tersebut berdasarkan variabel-variabel lain tentunya. Seperti pada data yang saya jelaskan tadi. Kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Ada suatu organisasi rumah sakit katakanlah yang memiliki data jumlah karyawan dan jumlah pasien dalam 2 tahun terakhir. Dengan penambahan jumlah pasien, maka tentunya kita akan memperkirakan kebutuhan tenaga karyawan yang disesuaikan dengan beban kerja dan jumlah pasien. Maka dari itu untuk menentukan jumlah kebutuhan tenaga karyawan di tahun berikutnya kita memerlukan ekstrapolasi data. Yang terakhir adalah metode regresi yang merupakan metode statistik untuk memperkirakan hubungan antara variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Umumnya, analisis regresi ini digunakan untuk melakukan suatu prediksi atau ramalan. Nah, kapan kita melakukan regresi? Apakah kita harus melakukan regresi dari data yang kita miliki? Pertanyaannya seperti itu. Jadi, analisis regresi itu setidaknya memiliki 3 fungsi atau kegunaan. Yang pertama, untuk tujuan deskriptif dari fenomena data atau kasus yang sedang kita teliti, kemudian untuk tujuan kontrol, dan tujuan prediksi. Nah, dalam pengolahan sebuah data, maka diperlukan suatu analisa pola perilaku data. Regresi ini digunakan untuk memenuhi tujuan apabila suatu data tersebut tidak persis atau tidak akurat begitu. Jadi apabila data-data yang kita miliki itu memiliki toleransi nilai yang tidak terlalu tinggi atau misalkan data A dan data B itu mirip, katakanlah A memiliki nilai 3, kemudian kita melakukan pengukuran lagi selanjutnya 3,05 seperti itu. Maka kita tidak perlu melakukan regresi. Jadi regresi perlu kita lakukan apabila data yang kita kumpulkan tersebut memiliki keakurasian yang kurang atau tidak persis dari pengumpulan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya rasa untuk penjelasan saya pada pertemuan kali ini seperti itu. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran ke depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.